Udah, mulai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Balkis Bilbina, Muhammad Erga Awaludin, Sarmiah, Rohana, Mita Yuniasari, Nurma Alfiatunisa, Kemal Ramadan, dan saya sendiri, Nesa Aulia Febriani. Di sini kita akan melakukan presentasi tentang peptide ulcer disease atau PUD yang akan dibacakan oleh Balkis Bilbina dan kawan-kawan. Kepada Balkis Bilbina saya persiapkan. Terima kasih Nesa. Yang pertama ada pengertian PUD. Ulkus peptik adalah lubang atau peradangan terbuka yang muncul saat lapisan dalam perut, ulkus gastrik, atau bagian atas usus kecil, ulkus duodenal, rusak akibat cairan asam pencernaan. Dalam keadaan normal, tubuh menggunakan beberapa zat untuk melindungi sistem pencernaan terhadap beberapa penyakit dan gangguan termasuk ulkus. Ulkus peptikum merupakan putusnya kontinuitas mukosa lambung yang meluas sampai di bawah epitel. Kerusakan mukosa yang tidak meluas sampai ke bawah epitel disebut dengan erosi, walaupun sering dianggap sebagai ulkus, misalnya ulkus karena stres. Selanjutnya, yang kedua ada penyebab PUD. Ulkus peptikum terjadi pada mukosa gastroduodenal karena jaringan ini tidak dapat menahan kerja asam lambung pencernaan. Asam hidroklorida dan pepsin, erosi yang terjadi berkaitan dengan peningkatan konsentrasi dan kerja asam peptin atau berkenan dengan penurunan pertahanan normal dari mukosa. Sudah. Selanjutnya, peningkatan konsentrasi atau sekresi lambung dan kerja asam peptin sekresi lambung terjadi pada 3 fase yang serupa. A. Sefalik fase pertama, dimulai dengan rangsangan seperti pandangan, bau atau rasa makanan yang bekerja pada reseptor kortikal vertebral, yang pada gilirannya merangsang saraf vagal. Intinya, makanan yang tidak menimbulkan nafsu makan menimbulkan sedikit efek pada sekresi lambung. Inilah yang menyebabkan makanan sering secara konvensional diberikan pada pasien dengan ulkus peptikum. Saat ini, banyak ahli gastroenterologi menyetujui bahwa diet sering mempunyai efek signifikan pada keasaman lambung atau penyembuhan ulkus. Namun, aktivitas vagal berlebih selama malam hari saat lambung kosong adalah urutan yang signifikan. Next. B. Fase lambung. Pada fase ini, asam lambung dilepaskan sebagai akibat dari rangsangan kimiawi dan mekanis terhadap reseptor dibanding lambung. Refleks vagal menyebabkan sekresi asam sebagai respon terhadap distensi lambung oleh makanan. C. Fase usus. Makanan dalam usus halus menyebabkan pelepasan hormon. Dianggap menjadi gastrin, yang pada waktunya akan merangsang sekresi asam lambung. Pada manusia, sekresi asam lambung adalah campuran mokokolisakarida dan mokoprotein yang disekresikan secara kontinu melalui kelenjar mukosa. Mukus ini mengabsorpsi pepsin dan melindungi mukosa terhadap asam. Asam hidroklorida disekresikan secara kontinu, tetapi sekresi meningkat karena mekanisme neurogenik dan hormonal yang dimulai dari rangsangan lambung dan usus.
Seseorang mungkin mengalami ulkus peptikum karena satu dari dua faktor ini. Satu, hipersekresi asam pepsin. Dua, kelemahan bari mukosa lambung apapun yang menurunkan mukosa lambung atau merusak mukosa lambung adalah ulcerogenik. Salisilat dan obat antiinflamasi dan steroid lain, alkohol dan obat antiinflamasi masuk dalam kategori ini. Sindrom Zollinger-Ellison atau gastrinoma dicurigai bila pasien datang dengan ulkus peptikum berat atau ulkus yang tidak sembuh dengan terapi medis standar. C. Gejala klinis. Presentasi klinis, tanda dan gejala penyakit ulkus peptikum bervariasi tergantung pada tingkat keparahan nyeri abdominal dan ada tidaknya komplikasi yang menyertainya. Namun secara umum, ulkus peptikum akan ditandai dengan adanya rasa nyeri epigastrik. Gejala nyeri abdomen yang sering terasa seperti rasa terbakar kembung, perasaan perut penuh. Kedua, nyeri nokturnal atau rasa nyeri pada malam hari, umumnya antara pukul 12 malam hingga 3 pagi. Yang ketiga, tingkat keparahan nyeri akibat ulkus bervariasi pada beberapa pasien dan mungkin bersifat musiman, terutama pada penderita yang tinggal di negara 4 musim. Episode nyeri dapat berlangsung dalam beberapa minggu yang diikuti dengan periode bebas nyeri dalam kurun waktu mingguan hingga tahunan. Yang keempat, adanya perubahan karakter nyeri dapat menunjukkan adanya komplikasi. Yang kelima, mulas, bersendawa, dan kembung yang sering disertai rasa nyeri. Yang keenam, mual, muntah, dan anoreksia lebih sering terjadi pada pasien ulkus lambung dibanding ulkus duodenum. Next. Tanda. Ada dua, yaitu yang pertama, penurunan berat badan sebagai konsekuensi dari gejala mual, muntah, dan anoreksia. Yang kedua, ditemukannya komplikasi sebagai pendarahan, perforasi, penetrasi, dan obstruksi. D. Komplikasi PUD. Sebagian besar ulkus bisa disembuhkan tanpa disertai komplikasi lanjut. Tetapi pada beberapa kasus, ulkus peptikum bisa menyebabkan komplikasi yang bisa berakibat fatal, seperti penetrasi, perforasi, pendarahan, dan penyumbatan. A. Penetrasi. Sebuah ulkus dapat menembus dinding otot dari lambung atau duodenum dan sampai ke organ lain yang berdekatan, seperti hati atau pankreas. Hal ini akan menyebabkan nyeri tajam yang hebat dan menetap, yang bisa dirasakan di luar daerah yang terkena, misalnya di punggung, karena ulkus duodenalis telah menembus pankreas. Nyeri akan bertambah jika penderita berubah posisinya. Jika pemberian obat tidak berhasil mengatasi keadaan ini, mungkin perlu dilakukan pembedahan. B. Perforasi. Ulkus di permukaan depan duodenum atau lebih jarang di lambung bisa menembus dindingnya dan membentuk lubang terbuka ke rongga perut. Nyeri dirasakan secara tiba-tiba, sangat hebat dan terus-menerus. Dan dengan segera nyeri pada salah satu atau kedua bahu, yang akan bertambah berat jika penderita menghela napas dalam.
Perubahan posisi akan memperburuk nyeri sehingga penderita seringkali mencoba untuk berbaring mematung. Bila ditekan, perut terasa nyeri. Demam menunjukkan adanya infeksi di dalam perut. Jika tidak segera diatasi, bisa terjadi shock. Keadaan ini memerlukan tindakan pembedahan segera dan pemberian antibiotik intravena. Next. C. Perdarahan. Perdarahan adalah komplikasi yang paling sering terjadi. Gejala dari perdarahan karena ulkus adalah yang pertama, muntah darah segar atau gumpalan coklat kemerahan yang berasal dari makanan yang sebagian telah dicerna, yang menyerupai endapan kopi. Yang kedua, tinja berwarna kehitaman atau tinja berdarah. Dengan endoskopi dilakukan keuteriasi ulkus. Bila sumber perdarahan tidak dapat ditemukan dengan perdarahan tidak hebat, diberikan pengobatan dengan antagonis MIN-H2 dan nantacid. Penderita juga dipuasakan dan diinfus agar saluran pencernaan dapat beristirahat. Bila perdarahan hebat atau menetap, dengan endoskopi dapat disuntikan bahan yang bisa menyebabkan pembekuan. Jika hal ini gagal, diperlukan pembedahan. Next. D. Penyumbatan. Pembekakan atau jaringan yang meradang di sekitar ulkus atau jaringan parut karena ulkus sebelumnya bisa menyempit lubang di ujung lambung atau mempersempit duodenum. Penderita akan mengalami muntah berulang dan seringkali memuntahkan sejumlah besar makanan yang dimakan beberapa jam sebelumnya. Gejala lainnya adalah rasa penuh di perut kembung dan berkurangnya nafsu makan. Lama-lama muntah bisa menyebabkan penurunan berat badan. Dehidrasi, ketidakseimbangan mineral tubuh. Mengatasi ulkus bisa mengurangi penyumbatan, tetapi penyumbatan yang berat memerlukan tindakan endoskopik atau pembedahan. Cukup sampai di sini presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.